Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah kelima mengenai siklus akuntansi dan tahap pencatatan. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Siklus akuntansi adalah tahapan kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan akuntansi. Proses tersebut berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu siklus. Berikut ini adalah gambaran dari siklus akuntansi yang terdiri dari bukti transaksi menuju jurnal, buku besar, dan laporan keuangan, dan kembali lagi ke bukti transaksi. Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Fungsi jurnal. Berikut ini adalah gambaran dari pokok fungsi jurnal. Ada 3 fungsi jurnal, yaitu fungsi analisis, yaitu menentukan perkiraan yang didebet dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Yang kedua adalah fungsi pencatatan, yaitu mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu dicatat. Yang ketiga adalah fungsi historis, yaitu mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Berikut ini adalah bentuk dari jurnal. Ada tanggal, ada kolom tanggal, ada kolom rekening atau keterangan, ada kode referensi, ada kolom debit dan kredit. Bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal? Pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal, sehingga kas bertambah sebesar 500.000 dan modal bertambah sebesar 500.000. Di sini bisa terlihat untuk kasnya itu ada di sisi debit yaitu 500.000, sedangkan modal bertambah itu ada di sisi kredit sebesar 500.000. Maka penulisannya dalam jurnal adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2002, kas bertambah sebesar 500.000 di sisi debit dan penyetoran modal atau modal Tuan Raka di sisi kredit sebesar Rp500.000. Pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai, sehingga mengakibatkan kendaraan bertambah sebesar 150 juta dan kas berkurang sebesar 150 juta. Di sini dapat terlihat kendaraan di sisi debit sebesar 150 juta dan kas di sisi kredit sebesar 150 juta. Sehingga penulisannya dalam jurnal adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2002, akun kendaraan di debit sebesar 150 juta dan kas di kredit sebesar 150 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2002 membeli mesin fotokopi sebesar 50 juta secara kredit, sehingga peralatan bertambah sebesar 50 juta dan hutang bertambah sebesar 50 juta. Peralatan bertambah itu letaknya di debit dan hutang itu letaknya di kredit jika bertambah. Sehingga penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. 6 Januari 2002, peralatan di debit sebesar 50 juta dan hutang dagang di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban telepon sebesar 1 juta, sehingga transaksi tersebut menyebabkan biaya telepon bertambah sebesar 1 juta dan kas berkurang sebesar 1 juta. Beban telepon itu di sisi debit dan kas itu di sisi kredit sebesar 1 juta, sehingga penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. 15 Januari 2002, beban telepon sebesar 1 juta di debit dan kas di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan jasa fotokopi sebesar 8 juta, sehingga menyebabkan kas bertambah sebesar 8 juta dan pendapatan bertambah sebesar 8 juta. Kas di debit sebesar 8 juta karena bertambah dan pendapatan bertambah itu di kredit sebesar 8 juta rupiah. Sehingga penulisannya dalam jurnal adalah sebagai berikut. Tanggal 18 Januari 2002, kas bertambah sebesar 1 juta di debit dan pendapatan bertambah senilai 8 juta di kredit.
Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar Rp750.000. Terjadinya biaya asuransi sebesar Rp750.000 menyebabkan kas berkurang sebesar Rp750.000. Beban asuransi bertambah di sisi debit sebesar Rp750.000 dan kas di sisi kredit sebesar Rp750. Sehingga penulisannya dalam jurnal adalah pada tanggal 26 Januari 2002 beban asuransi di debit sebesar Rp750.000 dan kas di kredit sebesar Rp750.000 sebagai perwujudan dari beban asuransi. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2002 perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar Rp5 juta, tetapi uangnya belum diterima sehingga transaksi tersebut menyebabkan piutang atau tagihan bertambah sebesar 5 juta dan pendapatan bertambah sebesar 5 juta. Piutang itu ada di sisi debit sebesar 5 juta dan pendapatan di sisi kredit sebesar 5 juta. Sehingga penulisannya dalam jurnal adalah sebagai berikut. 21 Januari 2002 piutang di debit sebesar 5 juta dan pendapatan di kredit sebesar 5 juta. Buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi semua rekening-rekening kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Berikut ini contoh dari buku besar atau ledger. Buku besar itu terdiri dari akun-akun yang dikelompokkan, ya. Ada akun kas, ada akun piutang, akun perlengkapan, akun peralatan. Jadi transaksi yang mengenai kas akan dicatat dalam satu buku, yaitu buku kas. Langsung kalau yang berkaitan dengan piutang akan dicatat juga dalam satu buku, yaitu buku piutang. Begitu juga perlengkapan dan peralatan. Karena dalam transaksi per hari, kalau untuk perusahaan besar itu transaksinya banyak, sehingga diperlukan buku besar atau ledger untuk akun-akun tersendiri. Ini adalah masih contoh dari buku besar atau ledger. Ada buku besar utang, ada buku besar atau ledger modal, ada akun prive, ada akun pendapatan. Selain buku besar untuk utang, modal, prive, dan pendapatan, ada juga beban gaji. Ini adalah contoh posting ke buku besar dari jurnal umum yang sudah kita kerjakan tadi sebelumnya. Kita masukkan ke dalam buku besar bahwa ini adalah kas, ya. Maka ini masuk ke buku besar kas pada tanggal 1 Januari. Jumlah kasnya 500 juta rupiah. Selanjutnya setelah kas kita masukkan ke dalam buku besar kas, sekarang giliran modal kita masukkan ke dalam buku besar modal. Jadi buku besar modal itu juga tersendiri untuk mengelompokkan seluruh transaksi yang berkaitan dengan modal sebesar 500. Baiklah, ini adalah jurnal yang sudah kita kerjakan dari contoh soal yang barusan yang kita kerjakan bersama-sama. Ada kas dan modal dari Tuan Raka sebesar 500 juta, ada pembelian kendaraan, ada pembelian peralatan dengan hutang, terus ada pembelian atau pembayaran beban telepon, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke jurnal yang kita buat keterusannya tadi. Ada kas dan pendapatan, ya, pendapatan yang kita peroleh dari fotokopi kalau nggak salah tadi. Terus ada pendapatan yang masih belum dibayar, jadi piutang. Dan ada beban asuransi, ya, beban asuransi, ya, yang kita bayar tadi. Dari jurnal umum yang telah kita buat tadi dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, inilah contoh buku besarnya dari transaksi-transaksi yang telah kita buat tadi, ya. Ada kas itu 500 juta dan 8 juta. Ini pendapatan 1 juta, ini adalah beban telepon. 150 juta ini adalah pembelian kendaraan bermotor, dan semua yang berkaitan dengan kas masuk ke dalam buku besar kas.
Modal juga berkaitan dengan modal masuk ke dalam buku besar modal. Hutang dagang sebesar 50 juta, ada kendaraan 150 juta, beban telepon sebesar 1 juta, peralatan 50 juta, piutang dan beban asuransi. Ini adalah bentuk buku besarnya atau pengelompokan transaksi berdasarkan akun perkiraan. Dari jurnal umum kita bentuk ke buku besar. Nah, dari buku besar kita masukkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening perkiraan buku besar disertai dengan saldonya masing-masing. Kapan neraca saldo dibuat? Pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan pada buku besar yang telah dibuat. Untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Fungsi neraca saldo yaitu untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Berikut ini adalah salah satu contoh atau bentuk dari neraca saldo. Ada kolom rekening, ada nama rekening, ada debit dan kredit. Dan ini adalah penulisan dari contoh neraca saldo yang telah kita buat tadi. Ada kas sebesar 356.250, piutang 5 juta, kendaraan 150 juta, peralatan 50 juta, hutang 50 juta, modal 500 juta, pendapatan 13 juta, beban telepon 1 juta, dan beban asuransi 750 juta. Sehingga dapat dihitung jumlahnya di debit, di kolom debit dan di kredit itu adalah seimbang atau sebesar 563 juta rupiah. Koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan pembukuan bisa terjadi pada setiap tahapan dalam proses akuntansi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat ditemukan melalui beberapa cara, antara lain melalui prosedur pemeriksaan, ditemukan secara kebetulan, atau melalui neraca saldo. Langkah-langkah untuk menelusur kembali. Yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo dengan cara mengadakan penjumlahan ulang. Bandingkan nama-nama akun yang tertulis dalam kolom akun di neraca saldo dengan akun-akun yang ada di buku besar. Selanjutnya, periksalah kebenaran penjumlahan sisi debit dan kredit akun-akun di buku besar beserta saldonya. Selanjutnya, dibandingkan semua angka yang ada di buku besar dengan angka-angka yang tercantum dalam jurnal dan diperhatikan angka-angka dalam buku besar tersebut atau jurnal yang belum diberi tanda. Dan terakhir, periksalah kesamaan jumlah debit dan kredit di dalam jurnal. Prosedur mengoreksi kesalahan. Yang pertama, harus dibuat jurnal ulang dan dibuat buku besar ulang. The motivation bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa semuanya menjadi mudah. By W.S. Rendra. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.